Wirausaha SMP Negeri 3 Jaya. Baiklah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya juala kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau menyampaikan visi misi sekolah kita. Visi misi sekolah kita yang ada saya berikan dengan Bapak Ibu itu bisa kita sama-sama baca. Sekolah kita memiliki visi misi sekolah yang berprestasi dalam bidang iptek, seni, olahraga serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah visi kita, visi sekolah kita. Ya. Nah, dari visi itu adapun indikator yang harus kita capai. Yang pertama itu unggul dalam iman dan bertakwa. Yang kedua, unggul dalam pengembangan akhlak mulia. Sesuai dengan sekolah kita, yaitu kita beragam agama ya, anak-anak kita. Yang ketiga, unggul dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, unggul dalam proses pembelajaran. Yang kelima, unggul dalam prestasi lulusan. Yang keenam, unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Yang sudah kita laksanakan ya, kita kemarin itu selain akademik dan non akademik kita sudah pernah perlombaan dan sebagainya ya. Terus unggul dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, ini insya Allah. Unggul dalam pengembangan tenaga pendidikan dan pendidikan. Unggul dalam manajemen sekolah. 10 unggul dalam pengembangan karakter bangsa. 11 unggul dalam pengembangan lingkungan sekolah. Itu adalah indikator pencapaian dari visi sekolah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua komite saya hormati. Adapun misi kita ini dalam visi misi sekolah SMP Negeri 3 Lumpur Jaya ini, yang pertama itu adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan pengembangan KTSP dengan perangkat kurikulum yang akan kita laksanakan sesuai dengan standar dan IKM. Ya, KTSP. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan strategi dan media pembelajaran. Ini misi kita. Misi yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu kelulusan. Misi kita yang kelima, melaksanakan kegiatan pelatihan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Selanjutnya, pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Misi kita ketujuh itu adalah mengembangkan dan meningkatkan mutu tenaga kependidikan dan kependidikan. Yang kedelapan, meningkatkan mutu manajemen sekolah. Yang kesembilan, meningkatkan dan mengembangkan akhlak mulia. Yang ke-10 itu adalah pengembangan pendidikan karakter. Yang ke-11, meningkatkan kepedulian dan pengembangan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Itu adalah misi kita ke depannya. Jadi dari visi misi yang saya sampaikan di sekolah kita ini, adakah yang sudah misalnya pengalaman-pengalaman kita dari dalam 1 tahun ini, adakah yang sesuai, adakah yang sudah kita laksanakan, adakah yang belum kita laksanakan. Kita sedikit refleksi ya. Coba Ibu Eda refleksi sedikit. Kalau menurut aku, kalau dari segi visinya sudah alhamdulillah, misinya juga terutama yang visi nomor 11 kita meningkatkan lingkungan sekolah bersih, sehat, dan asri. Di sini hanya kurang kesadaran sedikit saja bagi
siswa kalau buang sampah itu masih apa namanya Pak, sembarangan, tidak pada tempatnya. Jadi ini ada perlu ditingkatkan lagi misi dari menjaga kebersihan sekolah ini. Iya, terima kasih. Dari yang lain ada nggak usul untuk penanggulangan, misalnya ada cara nggak kalau misalnya kita kita itu supaya yang disampaikan oleh Ibu Eda tadi itu bisa terkendali, misalnya yang kebersihan tadi, atau bisa terlaksana dengan sesuai. Ada nggak misalnya teknik atau usulan atau gimana caranya? Mungkin ada usulan misalnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati Bapak Dewan Guru. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eda ini terkait apa yang telah Bapak laksanakan selama 2 tahun ini masa jabatan Bapak, alhamdulillah berdasarkan visi-misi yang telah Bapak paparkan tadi sebenarnya sudah tercapai ya kan, hanya di beberapa poin saja yang ini berkaitan dengan bagaimana kita bersinergi dengan siswa sebenarnya. Seperti yang disampaikan Ibu Eda terkait kebiasaan gitu ya Pak, membuang sampah atau disiplin datang tepat waktu. Nah inilah yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Herdi, Bu Lili semua ya, Bu Ula dan kita bersama adalah kita membuat kesepakatan kelas. Nah salah satu poinnya adalah menjadikan siswa bisa disiplin seperti itu Pak ya. Nah seperti yang Bapak ajarkan gitu kepada kami gitu kan. Untuk bisa membuat kesepakatan kelas ini tidak hanya in-frame itu kita buat aja tidak, tapi kita laksanakan gitu kan. Caranya kita kasih tadi rewardnya apa gitu ketika terlaksana dan apa ketika tidak terlaksana. Dan di sini saya juga ingin tambahkan satu ya Pak, saya sangat mendukung ini program Bapak di bagian unggul dalam pengembangan karakter bangsa. Nah di SMP ini kan berdasarkan program kerja yang sudah kita sepakati sama-sama ya Pak ya. Seperti karakter itu kalau di SMP ini yang kita kembangkan adalah budaya membaca dan budaya beragama. Jadi kalau dari segi Bu Lilis ya, dia ada program untuk membaca Yasin setiap hari Kamis. Ini kan juga sudah disepakati oleh Bapak. Jadi karakter Islaminya bisa ditingkatkan di sini. Juga karakter berbahasanya di hari literasi dan juga belajar bahasa Inggris walaupun dikit di hari English Day seperti itu Pak ya. Semoga ini bisa dicanangkan nanti Pak di tahun depan untuk benar-benar ditingkatkan gitu, difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada yang lain bisa tambahkan? Mungkin Ibu Dia. Menurut saya untuk menanggapi yang disampaikan Bu Edan tadi, memang benar sekolah kita itu kurang kesadaran tentang kebersihan sekolah, terutama anak-anaknya. Sesudah makan jajan itu kan langsung dibuang, kadang sembarangan kan. Nah itu mungkin untuk kedepannya kita lebih tegaskan lagi mungkin Pak, kalau selama ini kita biarkan saja anak-anak melakukan tindakan itu, mungkin selanjutnya kita beri sanksi aja bagaimana, atau mungkin misal ketahuan kan, oh si anak ini membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian mungkin dia bisa kita berikan sanksi membersihkan lingkungan sekolah semuanya gitu. Jadi kan lama-lama nanti anak-anak akan takut gitu Pak, jadi insya Allah nanti akan terbiasa melakukan tindakan yang benar gitu, membuang sampah pada tempatnya. Iya, terima kasih Bu Dia ya. Mbak Ati, kalau menurut Ibu Dia itu kita coba kasih sanksi. Iya. Tapi sebaiknya ya itu bagus bisa dilaksanakan karena itu sudah biasa ya. Kalau misalnya suatu peraturan kita ada sanksinya, tapi kita sama-sama nanti kita belajar tentang apa tadi Mbak Ulan, pembelajaran apa? Nah, restitusi. Jadi sama-sama kita nanti buka PMN-nya itu restitusi itu ya,
di situ itu nanti kita akan diberi pembelajaran tentang cara bagaimana untuk pengendalian siswa. Ya, misalnya tadi tentang pembuangan sampah. Nanti juga bisa dari dalam lingkungan sekolah dulu, seperti yang kata Miss Della tadi omongkan, bahwa kesepakatan kelas itu cantumkan juga kalau misalnya menyampah atau membuang sampah sembarangan atau sengaja. Kalau tidak sengaja, apa hukumannya? Misalnya, kalau sengaja, apa hukumannya? Nah, usahakan di situ nantinya, usahakan ini ya Bapak Ibu ya, itu berilah atau dorongan supaya jangan kita, misalnya dia langsung sadaran sendiri, nah kayak gitu. Kalau misalnya sampah tanpa sengaja, misalnya dia nyampah ke bawah dan tanpa sengaja, mungkin ada teguran dari kawan, oh iya sampah saya mohon maaf Bu, saya nyampah dan saya akan melaksanakan hukuman. Misalnya hukuman saya karena nyampah tanpa sengaja itu adalah bernyanyi di depan kelas. Misalnya saya akan melaksanakan bernyanyi. Setelah itu kebiasaan juga ngomongkan sama siswa, kalau sudah dihukum itu harus ucapkan kata-kata yang bagus, misalnya terima kasih Bu atas hukumannya, atau dan tidak saya akan ulangi lagi untuk kedepannya. Nah itu pembelajaran yang itu yang kita harapkan nanti sesuai dengan tujuan dari visi misi kita kedepannya. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya itu kurang berkenan, tidak logis dan tidak tidak sesuai. Kadang mungkin ada banyak kata-kata yang belum ABCD dan intonasi saya itu belum pas. Saya mohon maaf. Pada kesempatan ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.